Tangan baru sehat. Iya. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapeda Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan jajaran. Selamat datang di Kota Bontang, kota ramah, tertib, agamis, mandiri, aman, dan nyaman. Dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah, karunia yang diberikan pada kita semua, bahwa kita bisa hadir pada hari ini mengikuti kick-off meeting PPSP ya, tahun 2023. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, izin Pak Wali menyatakan Perpres 185 terkait dengan perlunya pemerintah daerah melakukan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan melalui program PPSP dan menyusun dukungan strategi kabupaten kota. Kemudian tujuan daripada kegiatan ini sebagai tanda dimulainya pelaksanaan program PPSP tahun 2023. Kemudian menyampaikan rencana kerja pelaksanaan program PPSP pada tahun 2023 untuk Kota Bontang. Pertama-tama mari kita manjatkan puji syukur Allah SWT yang masa karena di pagi yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama hadir mengikuti kegiatan kick-off meeting program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman atau yang disebut PPSP Kota Bontang tahun 2023. Kick meeting ini PSP ini sudah kita lakukan yang ketiga kalinya di Kota Bontang ini, juga sejalan dengan program Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berbicara tentang sanitasi tentu ini sangat penting untuk kita semuanya, karena sanitasi itu merupakan ukuran tentang BHBS di Kota Bontang atau kita bicara pribadi. Berbicara sanitasi tentu ada beberapa sektor yang harus kita perbaiki. Ini untuk menjadi perhatian bagi kita. Karena berbicara sehat bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Lingkungan yang sehat tentu terdapat lingkungan yang baik. Nah, yang pertama terkait masalah air limbah domestik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan ketika air limbah domestik ini tak tertangani secara baik dan tidak ditata dan diatur semana mestinya.
maka ini akan menjadi pencemaran lingkungan. Yang kedua apalagi masalah sampah. Sampah juga sangat penting. Kita ini semua yang mengganggu dan terkait masalah sanitasi. Nah, sampah juga ini menjadi tantangan tersendiri. Dan saya insya Allah waktu dekat ini saya dengan Mas Heru akan mencoba ke belajar di Cilegon tentang RDF. Saya akan mengundang perusahaan-perusahaan yang memakai sumber bahan bakar dari batu bara. Kita akan coba mengganti RDF itu untuk mengganti daripada batu bara atau mengurangi daripada sumber bahan bakar batu bara yang sumbernya dari sampah. Bagaimana sampah yang tadinya sampah sekarang bisa menjadi nilai ekonomis. Nah, ini juga bisa menjadi solusi di samping untuk memperbaiki kesehatan lingkungan, tapi juga bisa menambah nilai ekonomis untuk kita semuanya. Nah, ini yang penting. Minta kepada perusahaan untuk serta seperti program kita sebelum COVID agar kita bisa mengurangi BAB. Agar apa? Agar kota bisa meraih sebagai kota sehat, karena ini salah satu permasalahan. Dan ini kalau kita lihat dengan PSPS ini, PPSP ini sangat erat. Ini tanggung jawab kita juga harus kita selesaikan. Dan kemana kita minta agar bagian agama menyampaikan tentang pola hidup bersih dan sehat. Para bagian-bagian yang kita mudah-mudahan disampaikan. Merubah mindsetnya dia untuk kemudian nah, sambil kita evaluasi terkait program-program MCK komunal yang telah kita lakukan sekarang ini. Dan memang sebagian masyarakat kita belum berbagai alasan bahwa ketika BAB ini nggak turun dan pipanya di sana lebih tinggi daripada yang ada di sini, sehingga disiram nggak pernah turun. Nah, ini mungkin harus kita atasi. Pipanya butuh, pipanya bocor dan semacam. Terus apa lagi yang harus kita perbaiki untuk ke depan? Masalah drainase. Nah, drainase juga penting sebagai bagian daripada alat sanitasi sana. Nah, alhamdulillah tahun ini kita berapa drainase kita perbaiki, dan tahun kemarin berapa drainase kita perbaiki, dan tahun ini pun akan berapa drainase yang kita perbaiki. Ini juga bukan hanya untuk satu bagian daripada subsektor yang ada di sanitasi, tapi juga dalam rangka pengendalian banjir yang selama ini melanda di Kota Bontang. Alhamdulillah dengan yang dilakukan oleh Mas Edi dari bidang pengairan dengan pembelian alat yang kita lakukan, sedikit saja intervensi terkait masalah normalisasi sungai bisa mengurangi beberapa daerah yang tadinya menjadi langganan banjir sehingga tidak banjir lagi. Dan ada beberapa lagi tokoh masyarakat Pak RT yang sudah WA saya. Terima kasih Pak Pasri, selama ini yang kita tunggu-tunggu. Selama ini kami langganan dengan banjir, sudah punya kami banjir, dan sekarang ini alhamdulillah tidak lagi banjir di tempat kami. Padahal sedikit aja kita benahi sedimentasi yang selama ini ada, karena sudah kita normalisasi, alat kita sudah langsung gerak, begitu datang dari Jakarta langsung masuk ke lokasi, habis bersihkan semua normalisasinya, airnya lancar. Ternyata tidak begitu susah mengendalikan banjir itu. Tinggal komitmen kita dan kesadaran kita untuk menjaga secara baik. Dibersihkan dan sesuai dibersihkan seperti ini, cantik kelihatan. Apalagi kalau ditata kembali secara baik, dikasih warna temboknya ada semacam ya. Kalau ibarat sebuah cewek dikasih bedak dikit pasti tambah cantik lah. Ini kalau cewek pasti jangan cowok yang dikasih bedak. Ini Mas Edi itu harus terus itu, mulai dari hulu sampai ke hilir itu harus terus dilaksanakan. Nah, drainase yang akan kita kembangkan terakhir nanti lagi ini, itu di samping drainase juga akan berfungsi sebagai polder. Makanya drainase yang di dalam kota yang berada di di protokol itu akan kita perlebar. Nah, seperti yang kita lihat konsep yang ada di Surabaya. Jadi sampai sebagai drainase juga akan menjadi polder air untuk mengurangi daripada banjir. Asisten, Bontang hebat.
Ya, ini masih ada Bapak. Masih ada, Pak. Ya. Izin, Bu Sekda. Lihat ke kamera Ibu. Dan Terima kasih, Bu. Izin, Pak. Kapan 1, 2, 3. baik, izin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Lagi 1, 2, 3. Baik, kita berikan apresiasi sekali lagi. Terima kasih banyak Pak Wali yang sudah menyempatkan waktu hadir dan membuka kegiatan hari ini. Tapi beliau bisa langsung berada di sebelah kanan saya. Dan acara hari ini akan dilanjutkan bersama dengan moderator kita Bapak Amiruddin. Izin Pak untuk nantinya akan kembali melanjutkan kegiatan pada hari ini dan acara seremoni yang telah berlangsung dengan benar-benar berakhir. Terima kasih atas segala waktu dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.